akhirnya chapter terbaru dari manga One Punch Man rilis juga. Dan di chapter kali ini tuh kita diperlihatkan dari beberapa POV karakter yang sedang bersiap untuk menghadapi perang besar dalam melawan God. Mulai dari POV Flashy Flash yang sepertinya telah menyadari sesuatu yang sangat janggal. Lalu POV-nya Blaze yang sedang merencanakan sesuatu sangat besar agar sahabatnya bisa kembali lagi ke dia. Sampai tentunya POV dari Saitama yang mulai menanggapi hal ini sebagai sesuatu yang serius. Dan dia memutuskan untuk dia sendiri yang akan menyelesaikan semuanya. Pokoknya, chapter kali ini tuh menarik banget. Nah, tapi sebelum itu, seperti biasa dulu nih, jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka sama pembahasannya. Dan yang paling penting, kalau bisa, jangan skip iklannya. Karena itu akan sangat amat membantu gua, guys. Dan oke, kalau kalian udah, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Cover dari chapter kali ini tuh adalah foto dari Fubuki. Lagi dan lagi Fubuki. Tapi kalau dibandingin sama cover Fubuki sebelumnya sih, lebih mantep ini nggak sih? Dan kalau nih ya, ada dari kalian yang nanya, lah kok covernya dari kemarin Fubuki mulu sih bang? Emang ada apaan bang sama Fubuki? Jujur gue pun tidak tahu bro, karena gue nggak pernah dikasih tahu juga gitu loh. Nah bahkan nggak ada hubungannya sama gue, sama chapter kali ini pun kagak ada hubungannya nih Fubuki. Jadi menurut gue sih seperti biasa aja lah, ini cuma sebagai pemanis aja sebelum kita masuk ke dalam cerita yang lumayan intens ini nih. Dan by the way, judul dari chapter kali ini tuh Karma. Dan jujur aja, gue punya teori tentang judul ini yang bakal gue bahas di video selanjutnya aja lah. Chapter kali ini dibuka dengan lanjutan penjelasan Flashy Flash tentang hubungan dirinya dengan Sonic. Dan kalau kalian belum nonton pembahasan chapter sebelumnya, kalian bisa tonton dulu aja supaya kita bisa sama-sama ngerti sama jalan ceritanya. Oke, di sini Flash berbicara ke Saitama. Jadi singkatnya, aku berada di level yang lebih tinggi dari Sonic di dalam desa. Mengerti? Dan di sini Saitama nggak peduli dan malah bilang, aku perlu beli daging sapi dan bawang bombay. Dan abis Flash ngomong ke Saitama, dia tiba-tiba aja berdiri dan ngomong, Blaze, sampaikan salamku ke pria itu, siapapun dia saat masih menjadi manusia. Dan abis Flash bilang kayak gitu, di sini bisa dilihat dengan cukup jelas kalau Blaze lumayan kaget dengan kata-kata yang disampaikan oleh Flash. Dan sehabis dia ngomong kayak gitu ke Blaze, akhirnya Flash pun pergi keluar lebih dulu dari yang lain. Dan setelah itu, ternyata di sini Genos itu baru tahu kalau sosok bapak-bapak yang dari tadi ikut nongkrong di ruangannya Saitama ternyata adalah Blaze. Dan ketika itu dia langsung mengatakan, jadi kau adalah Blaze. Aku Demon Cyborg. Aku telah mendengar segalanya dari Seeds. Jika kau ada dalam masalah, jangan ragu untuk berbicara ke Saitama Sensei kapan saja. Genos ngomong hal tersebut dengan sangat bangga. Dan di sini Blaze membalas, baiklah, akan kupertimbangkan. Tapi di sini Saitama masih aja mikirin soal makanan dia, dan dia malah bilang, meskipun terakhir kali itu hanya daging sapi dengan krim. Anjir, emang kagak jelas coy ini si botak-botak Saitama ini. Aduh, orang-orang lagi ngomongin apa dia malah mikirin makanan coba. Lalu di sini kita diperlihatkan kepada Flashy Flash yang sedang dalam perjalanan keluar. Tapi di tengah jalan dia dipanggil oleh salah satu karyawan asosiasi. Oh, di sana rupanya Tuan Flash, ada sebuah surat untukmu. Yang ternyata di situ Flash menerima sebuah surat yang entah dari siapa. Lalu sehabis itu, di sini kita diperlihatkan Blaze dan Seeds yang sedang ngobrol di dalam lift. Sepertinya Flash telah menyadari sesuatu. Ya, itu tidak mengejutkan. Aku yang memberitahunya tentang God. Meskipun sebenarnya aku tidak ingin dia terlibat dalam pertempuran. Lalu di sini, Seeds menanggapi perkataan Blaze dan memberinya saran. Kau bisa saja memberitahunya. Pria itu sedang dimanipulasi oleh God, dan tindakannya bukan hal yang dia akan hendaki. Memberitahunya itu akan menjadi cara yang lebih baik untuk melindungi pria tersebut dan mencegah niat balas dendam Flash terhadapnya. Bukankah itu tujuan utamanya? Lalu setelah semua hal tersebut dikatakan oleh Seeds, di sini Blaze membalas dengan berkata, dan terlihat cukup sedih. Aku hanya tidak ingin membuat keadaan lebih buruk untuknya. Jika dia suatu saat menjadi manusia lagi, meskipun aku merasa Void mungkin hanya akan memarahiku dan dia akan bilang,
jangan terlalu naif. Lagi pula, dia besar dalam organisasi yang mirip dengan desa, tempat setelah lulus, para siswa bercerai-berai dan saling membunuh dalam perjuangan untuk kekuasaan dan kendali. Dan Void adalah satu-satunya yang selamat dari organisasi tersebut. Sebuah takdir yang memang sering menimpa para ninja. Lalu Seeds pun menanggapi perkataan Blast. Jika dia tidak sehebat sekarang, dia tidak akan bisa mendukungmu dalam pertempuran atau menjadi bagian penting dalam operasi. Empty Void, sekarang setelah akhirnya menunjukkan diri, kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membebaskannya dari tangan God. Dan tampaknya di sini Blast setuju dan mengatakan, bahkan desa tidak bisa ditemukan karena hal tersebut. Selama dia bersembunyi, dia tidak bisa dilacak berkat penghalang khusus yang dia pasang. Jika dia menghilang ke dalam bayang-bayang lagi, kita akan kehilangan jejaknya selamanya. Ini benar-benar kesempatan terakhir kita. Setelah Blast bilang gitu, di sini dia menunjukkan sesuatu ke Seeds. Dan Seeds dengan kebingungan, dia bilang, apa ini? Sebuah bangunan terbengkalai? Dan Blast mengatakan, dia akan muncul di sini. Lalu sekarang kita berpindah ke Saitama yang sepertinya bakal OTW juga, yang bahkan Genos sampai bertanya, Sensei, Anda mau pergi kemana? Dan di sini Saitama menjelaskan, aku hanya ada sesuatu yang ingin kulakukan. Aku akan pergi ke persembunyian Sonic sekarang. Dan mendengar hal tersebut, Genos lumayan kebingungan dan dia nanya, apakah kau sudah tahu di mana dia bersembunyi? Dan Saitama menjawab, aku menerima beberapa surat tantangan darinya di rumah lamaku. Aku menemukan satu di antara surat-surat sampah yang dikirimkan oleh asosiasi. Ini alamatnya. Dan mendengar kalau Saitama pengen berangkat, di sini Genos dengan curiga dan serius bertanya, kenapa kau ingin pergi? Dan Saitama mulai menjelaskan, aku tidak tahu apakah itu pasukan ninja atau apa. Tapi aku pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Orang-orang yang tidak ada kegiatan lain, lalu berkumpul hanya untuk menimbulkan masalah dan mencari perhatian. Sejak kita tahu bahwa pasukan ninja akan datang ke rumah Sonic, aku akan pergi ke sana dan menghabisi Sonic bersama siapapun yang sejenis dengannya yang ada di sekitar. Dan aku berharap Sonic akhirnya akan berhenti untuk menggangguku. Mungkin dia hanya tidak mau sendirian. Oke, aku harus pergi sekarang. Baik, Sensei. Wah, gila. Saitama udah mulai turun tangan nih, bro. Pasti seru banget nih, anjir. Gua nggak sabar dah. Dan abis itu, kita diperlihatkan Flash yang udah sampai ke tempat Sonic. Dan dia bilang, surat tantangan. Apalagi ini? Lalu Sonic mengatakan, setelah ku ingat-ingat, kita belum menyelesaikan masalah ini. Sekarang segalanya berbeda dibandingkan saat kita latihan. Jadi, hadapilah aku, Flash. Lalu Flash menjawab, aku juga ingin memperjelas perbedaan status di antara kita. Hanya sekedar keinginan, aku tidak masalah sama sekali sih. Tapi, apa kau yakin? Apa kau benar-benar mau menyia-nyiakan hidup yang hampir kau hilangkan waktu itu? Lalu Sonic membalas, jangan lucu kau. Dan ternyata, chapter 197 manga dari One Punch Man kali ini telah selesai. Wah, gila. Di chapter kali ini, jujur gokil banget sih. Walaupun belum ada pertarungan sama sekali ya, tapi kita bisa lihatlah rencana dari mereka masing-masing karakter yang ingin menjalankan misinya dengan cara mereka sendiri gitu. Dan yang lebih penting, akhirnya sekarang Saitama turun tangan juga coy, buat nyelesain masalah ini. Wah, gila banget sih ini sih. Gua nggak sabar banget sih jujur ya, buat chapter selanjutnya. Dan ya kalian jangan lupa juga lah, kalau di next video gue bakal bikin review chapter kali ini ya. Dan gue bakal ngejelasin detail yang mungkin kalian kelewatan gitu loh, atau nggak sadar sama sekali di chapter kali ini. Karena kan di chapter kali ini tuh ada beberapa detail yang ya tentunya gue nggak bisa jelasin di chapter, maksudnya di pembahasan kali ini ya. Karena kan di video kali ini tuh khusus pembahasan aja gitu loh. Untuk detail-detailnya gue bakalan bikin untuk selanjutnya, jadi kayak nge-review gitu kan. Walaupun sebelumnya kan gue itu ngebikin tuh di dalam satu video ya. Bahkan ada satu video yang durasinya sampai 19 menit kan. Itu karena gue pembahasan chapter disatuin sama pembahasan lebih detail gitu loh. Yang ternyata ya kepanjangan sih videonya, jadi nggak ada yang nonton gitu loh. Jadi nggak ada yang pay attention atau nggak ada yang memperhatikan lah hal-hal detail
yang ada di chapter tersebut. Jadi banyak yang ketinggalan gitu loh. Orang-orang tuh banyak yang nanya. Kadang ketika chapternya udah beres dan besoknya, misalnya gue ngebahas chapter selanjutnya nih. Di chapter kemarin itu padahal gue udah jelasin tuh di babak penjelasan, tapi masih banyak orang-orang yang nanya gitu loh. Misalnya ininya kayak gimana, itunya kayak gimana. Padahal kan di chapter sebelumnya itu gue udah jelasin gitu loh di babak penjelasannya. Dan ya mungkin karena kepanjangan juga, orang-orang tuh kayak udah males lah, mereka cuma pengennya lihat pembahasannya doang. Jadi akhirnya babak penjelasan lebih detail itu mereka lewatin gitu. Padahal menurut gue sih itu tuh bagian paling pentingnya. Menurut gue sih bagian paling pentingnya tuh babak penjelasan lebih detail. Karena kan kalau misalnya cuma pengen lihat manganya, ya kalian bisa lihat lah manganya, kalian baca sendiri bisa gitu loh. Tapi kalau misalnya penjelasan lebih detail, itu tuh menurut gua tuh perlu hal yang lebih gitu loh. Mungkin orang tuh banyak akan ada yang nggak sadar, atau mungkin ada yang sadar tapi ada hal yang dia tuh kurang detail juga gitu loh. Dia udah sadar tapi kurang detail juga, jadi lebih didetailin lagi gitu loh. Dan oke, mungkin segitu dulu aja untuk video pembahasan kali ini dari gua. Di next video, sesuai yang gue bilang tadi, gue bakal bahas pembahasan detail apa aja yang terjadi di chapter kali ini. Karena biar videonya nggak kepanjangan, mending gue pisah aja lah. Dan oke, makasih banget buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini. Silahkan komentar kalau ada hal yang pengen kalian diskusikan. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.